Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ja'alana Allah wa iyyakum min ummati Muhammadin ajma'in. Amin. Amma ba'du. Hadratil mukarram, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para sesepuh, para sepuh kang rawuh, kang kawula mulyakaken, wabil khusus dumateng Romo Kiai Haji Abdul Rizan, kang kawula mulyakaken, Ketua DPD Yayasan Pondok Pesantren Baitul Mukhlasin Malang Kabupaten Bojonegoro, ugi mudir Idaros Subia Jami Ahli Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah Kabupaten Bojonegoro, panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Bakti. Amin. Jane dereng ngaji ya. Amin. Sedaya saged haji. Amin. Ibu-ibu muslimat watona, emas mata, mahasiswa Thariqah, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur, monggo sami kita aturaken dhateng kersanipun Gusti Allah. Bilih siang niki kita sedaya saged rawuh ka majelis zikir, majelis tawasul, majelis taklim, majelis sholawat. Mugi-mugi kerawan panjenengan saya diridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saged bermanfaat, maslahat lan barokah. Amin. Salawat wa salam mugi katuraken dhateng jenengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kalau sampun disampaikan bilih sedaya jamaah santri Pondok Pesantren Baitul Mukhlasin sebagian besar ugi kadapuk dados pengurus Idaros Subia Jami Ahli Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah Kabupaten Bojonegoro. Kula hitung hampir 40%, 26 santri Baitul Mukhlasin menduduki dados pengurus Idaros Subia Jami Ahli Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah. Niki satu rahmat fadl saking Allah Subhanahu wa taala. Kedah kula panjenengan saya pertahankan
tingkatkan kegiatan-kegiatan kita, khususnya yang berkaitan dengan Jamiah Ahli Thariqah Al-Muqaddarah. Alhamdulillah ugi sampun kabentuk langkah-lantik muslimat watona 49 ibu-ibu tergabung di dalam muslimat watona. Ini kudu ditingkat kegiatan ibu-ibu. Kegiatan ibu-ibu di kegiatan muslimat watona. Termasuk tenggone lajena mata mahasiswa Thariqah An-Nahdiyah. Iki punya tugas berat. Bagaimana sekarang ini anak-anak muda, mahasiswa, milenial ini harus kita kenalkan Thariqah. Karena dunia yang semacam ini tidak ada lain, jalan keluarnya adalah Thariqah. Apa boleh anak muda masuk Thariqah? Sangat boleh. Bahkan pernah saya jelaskan, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Ja'far, Sayyidina Hasan, dan juga Sayyidina Husain, ketika umur beliau belum balik, pernah datang kepada Nabi, mohon kepada Nabi untuk dibaiat Thariqah. Nabi menerimanya dengan tersenyum. Kemudian 4 pemuda itu, Ibnu Abbas, Abu bin Ja'far, Sayyidina Hasan Husain, dibaiat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini uswatun hasanahnya. Di apa yang kita lakukan sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemuda pengabaian. Berarti ibu bapak sekalian, khususnya mantan, tugas utama panjenengan bagaimana bisa mengkoordinir, mengumpulkan para mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Di Bojonegoro ada perguruan tinggi apa enggak? Banyak. Itu nanti dibentuk semacam komisariat. Jadi dikenalkan Thariqah di anak muda sudah mengenal, mengetahui, kemudian insya Allah dengan sendirinya nanti masuk mengamalkan di bidang Thariqah. Ini tugas panjenengan, walaupun belum dilantik, jadi jangan terbatas kepada mahasiswa saja. Yang sudah lulus sarjana juga bisa dimasukkan di lajnah mahasiswa Thariqah An-Nahdiyah matang. Itulah Bapak sekalian, kita sebagai orang tua selalu membimbing, selalu memberikan kesempatan kepada para pemuda ikut berperan aktif memasyarakatkan Thariqah, khususnya Thariqah An-Nahdiyah Al-Muqaddarah. Ibu sekalian yang saya hormati,
kita sekarang ngaji, kita ulang kembali kitab Haqaiqul Tasyawuf yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Isa Al-Hashimi Al-Halabi. Beliau adalah guru besar Universitas Damaskus Suriah. Beliau juga mursyid Thariqah Sadiriyah. Mari kita tawasul suratul Fatihah kepada beliau. Yang hadrati al-mu'allif kitab Haqaiqul Tasyawuf Syekh Abdul Qadir Isa Al-Halabi wa usuli wa furu'ihi wa kalamiti wa masaiki syai'ulillahi lahumul fatiha. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini yang punya bisa dibuka. Kemudian sudah pernah saya share di grup WA. Jadi Ustaz Mutohan pernah saya share, itu bisa di-share kepada yang lain. Itu kitab Haqaiqul Tasyawuf. Dan kitab ini perintah beliau Sayyidina Kiai Haji Muhammad Shalihuddin Muhyiddin Alamin, santri Baitur Rahmah itu diwajibkan untuk mengkaji kitab Haqaiqul Tasyawuf sama Jami'ul Usul fil Awliya. Ini wasiat beliau, perintah beliau. Karena itu alhamdulillah di Bojonegoro ini sudah habis semua pernah kita baca. Kitab saya sudah redek. Kita ulang kembali. Kita sekarang membahas Al-Babul Khamis, Tasfihul Afkar Anit Tasawuf. Bab yang kelima, membenarkan, meluruskan pemikiran-pemikiran tentang tasawuf. Jadi apa sebenarnya tasawuf itu? Apa saja di tasawuf itu? Itu dibahas bab yang kelima, Al-Babul Khamis, Tasfisul Afkar Anit Tasawuf. Jadi meluruskan pemikiran-pemikiran tentang tasawuf. Yang pertama akan kita kaji Bainal Haqiqati Wasyariah. Kita sering menyampaikan hakikat, menyampaikan syariat, menyampaikan hakikat, menyampaikan thariqah, menyampaikan makrifat dan sebagainya. Ini dijelaskan di sini bainal haqiqati wasyariah, antara hakikat dan syariat. Hakikat itu apa? Syariat itu apa? Bagaimana hubungan antara syariat dan hakikat, dan apa yang menghubungkan syariat kepada hakikat? Laqad warada fi hadis Jibril al-Mas'ur alladhi yawi Umar bin Khattab radhiyallahu an taqsimuddin ila salasati arkanin bidalili qauli rasuli li Umar wa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Definisinya sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis Jibril yang masyhur yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, bahwa agama itu
dibagi menjadi 3 rukun. Taksimuddin ila salasati arkanin. Bidalili qauli Rasulullah sallallahu alaihi Umar, Bainahu Jibril atakum yu'allimukum dina. Dasar sabda Nabi kepada Sayyidina Umar. Ketika itu Nabi didatangi malaikat Jibril, yang isinya malaikat Jibril datang kepada kita waktu itu, kepada Nabi dan para sahabat, perlu mengajari agama. Di Sayyidina Umar tanya, itu tadi siapa? Dijawab oleh Nabi, itulah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari kepada kalian, memberitahu kepada kalian tentang agama kalian. Para rawuh kang kawula mulyakaken, agama itu dibagi 3 rukun. Yang pertama ruknul Islam. Ingkang nomor kali ruknul iman. Nomor 3 ruknul ihsan. Jadi ada Islam, ada iman, ada ihsan. Itu arkanuddin, rukun daripada agama. Rukun itu sesuatu yang harus ada, yang wajib. Berarti agama Islam ini ada rukun Islam, ada rukun iman, ada rukun ihsan. Rukun Islam itu apa? Ruknul Islam wawa al-janibul amali. Ini dari dimensi amal. Jadi yang berkaitan dengan amalia jasmani itu Islam. Min ibadatin bayani saking piro-piro ibadah wa muamalatin lan piro-piro muamalah. Wa umurin ta'abudiyatin dan perkara yang berkaitan dengan ubudiyah, dengan ibadah. Jadi Islam itu dimensi lahir, dimensi jasmani. Wa mahalluhu al-a'dha'ul zahira al-jasmaniyah, al-jismaniyah. Tempatnya rukun Islam itu di anggota yang lahir, yang bersifat fisik, yang bersifat jasmani. Waqat istalahal ulama'u ala tasmiyatihi bisyari'ah. Para ulama mengatakan bahwa ini adalah dimensi syariat. Waqtaso bi firasatihi sadatul fuqaha. Dan ini khusus wilayah domain daripada para ahli fikih. Jadi urusan syariat, rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini urusan jasmani, urusan jasmani. Sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji, dan amal-amal soleh yang lainnya yang berkaitan dengan badan jasmani. Itu ruknul Islam, atau yang ada yang mengistilahkan para ulama itu ini adalah syariat. Kemudian yang kedua, waruknul iman, ada rukun iman. Wawa al-janibul i'tiqadil qalbi. Rukun iman ini dimensinya dimensi i'tiqad
hati, dimensi rohani, dimensi hati. Min imanin billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qada'i wal qadar. Wa qad taqsa bi dirasati hisab al ulama kafir. Jadi rukun iman amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu dimensinya dimensi rohani. Itu menjadi bahasan ahli tauhid. Ini iman. Jadi Islam itu ya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu harus kita lakukan. Jadi kita juga amalan jasmani, amalan lahir, juga amalan bersifat rohani. Tasdiqun bil qalbi, satu pernyataan di dalam hati. Ingkang nomor 3 baru ihsan. Rukun ihsan. Wa huwa al-janib ar-ruhi al-qalbi. Ini dari sisi rohani, dari sisi qalbi. Wa huwa, apa yang dikatakan ihsan itu, wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah an ta'budallah. Ing yen to nyembah sapa sira Allah ing Gusti Allah, ka'annaka kaya satene sira tarahu iku mirsani sapa sira ing Gusti Allah. Fa ilam takun lamun ora ana sapa sira iku tarahu mirsani sira ing Allah, fa innahu monggo satene Gusti Allah yaraka iku ningali marang sira. Niki dimensi hakikat. Kajiannya ini kajian ahli tasawuf. Jadi kalau panjenengan sedaya, Islam itu harus 3 hal ini harus kita lakukan. Kita melaksanakan rukun Islam, kita melaksanakan rukun iman, dan juga kita melaksanakan rukun ihsan. Ketika kita beribadah menyembah kepada Allah, seakan-akan kita melihat kepada Allah. Jika kita tidak bisa, maka yakinlah bahwa Allah senantiasa melihat kepada kita. Jadi antak budallah ka'annaka tarahu ini makomnya makom musyahadah, tersingkap hijab. Tapi yang fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka niku makome muraqabah. Kita yakin, kita merasa di dalam rohani kita, secara rohani kita merasa di mana saja kita ini merasa kita itu dilihat oleh Allah. Ini makomnya namanya makom muraqabah. Jadi muraqabah bahasa Jawa ini nginjen seperti kucing nunggu lubang tikus, tidak obah, fokus melihat kepada lubang itu. Ketika tikus itu keluar, langsung diterkam oleh kucing. Itu muraqabah. Dawe yang hayi nyekeno ojo pedot sirimu eling marang Gusti Allah. Di mana saja kita berada, kapan saja. Ketika kita berdiri, berjalan, ketika duduk, kita istirahat, kita tidur, kita berbaring, tetap kita harus senantiasa muraqabah kepada
itu pila-pilanya. Jadi kalau ada orang saya syariat saja, saya tidak perlu toreko, tidak perlu hakikat, atau saya hakikat saja. Berarti kalau hakikat saja kan berarti tidak melaksanakan syariat maupun toreko, tidak melaksanakan dimensi jasmani, dimensi hati, dan dimensi rohani. Wa tawdihu silati baina syari'a wal haqiqah nadribu lidzalika masalan as-shalah. Lan krana jelasake hubungane antarané syariat lan hakikat, beliau memberikan contoh seperti sholat. Sholat itu ketika kita melakukan sholat harus ada dimensi syariatnya, harus ada dimensi thariqahnya, ada dimensi hakikatnya, ada dimensi hakikatnya. Jadi ketika kita sholat, saya syariat saja, berarti sholatnya baru jasmani. Saya hakikat saja, berarti kan nggak sholat, hanya ingat kepada Allah. Nah ini Abdul Qadir Isa Al-Halabi memberi contoh seperti kita sholat. Fal ityanu bi harakatiha wa amaliha al-dhahira wal tizamu arkaniha wa surutiha wa ghairi dzalika mimma dzakarahu ulama'ul fiqh yumassilu janibas syari'ah wa huwa jasadus shalah wa hudurul qalbi ma Allah ta'ala fi shalah yumassilu janibal haqiqah wa huwa ruhus shalah. Beliau memberikan contoh, memberikan penjelasan seperti sholat. Sholat itu harus ada dimensi syariatnya, juga harus ada hakikatnya. Contohnya beliau mengatakan fa'ityanu bi harakatiyah. Kita melaksanakan gerakan-gerakan sholat, melakukan amalan-amalan yang lahir. Kemudian kita menetapi rukun-rukun sholat dan syarat-syarat sholat dan lain sebagainya yang telah disebutkan oleh ulama ahli fikih. Itu yumassilu janibas syariah, itu dimensi syariah. Dengan sholat usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar, membaca kabiro dan surutnya, kemudian rukuk, kemudian sujud dan seterusnya. Ini dimensi syariat. Sholat itu harus sesuai dengan syariat, sesuai apa yang ada di dalam kajian-kajian kitab-kitab fikih. Sholat itu harus suci, suci tempatnya, suci pakaiannya, melalui wudhu. Kalau sholat kita gak wudhu, sholatnya itu tidak sah. Jadi dimensi syariah ini adalah berkaitan sah apa tidaknya amal ibadah kita. Dan dengan takbir, rukuk, sujud, itu dimensinya syariah. Wahwa jasadus sholat, diumpamakan itu adalah jasadnya sholat. Wa hudurul qalbi ma'allah, hadire ati sartanipun Gusti Allah Ta'ala fi sholati, ing dalam sholat yumathilu janibal haqiqah, itu dimensi hakikat. Wahwa ruhus sholat, itu adalah ruhnya sholat. Kalau panjenengan saya sholat, ya harus dimensi syariat, juga harus dimensi hakikat.
jasadus sholat dan ruhus sholat. Aku durung iso mau ngelakoni toreko, ngelakoni hakikat. Jadi sholat sampean belum khudur. Sholat itu dituntut sesuai dengan rukun dan syarat sholat, dan ketika sholat hati kita harus khudur. Allahumma shalli ala Muhammad. Fa'amalu sholati al-badaniyati, mongko utawi piro-piro amali sholat sing bangsa badan, iya jasaduna, geniku jasadi sholat. Wal khusu'u utawi khusuk, ruhuha, ruhnya sholat. Jadi ketika kita sholat nggak khusuk, berarti kita hanya jasadnya saja, tidak punya ruh. Wa ma faidatul jasadi bila ruh, maka apa faedahnya jasad tanpa ruh? Kita syariat saja tanpa hakikat, ya seperti ada jasad tanpa ruh. Apa ada gunanya jasad tanpa ruh? Enggak ada. Wa kama anna ruha tahtaju ila jasadi taqumu fihi. Seperti halnya ruh itu juga butuh jasad. Wa kadzalikal jasadu yahtaju ila ruhi yaqumu biha. Demikian juga jasad butuh ruh. Ruh memerlukan jasad, jasad juga memerlukan ruh. Ketika jasad itu ada ruh, berarti hidup. Ketika ruh itu nempel ke jasad, berarti hidup. Kalau ada jasadnya saja, tidak ada ruhnya, berarti mayit. Ada ruhnya, tidak ada jasadnya, namanya hantu. Namanya arwah, enggak ya. Walihada kalau Allah Ta'ala, karena itu karena ini walihada dalam ini kalau dawuh sapa Allah Ta'ala, bisa Allah Ta'ala, wa aqimus sholata wa atuz zakata, lan jumenengno sholat lan tekanono zakat, bayar zakat. Dirikanlah sholat, bayarkan zakat. Wala takunul iqamah illa bijasadin wa ruh. Jadi perintah dirikan sholat, berdiri itu tidak bisa tanpa ada jasad dan tanpa ada ruh. Kita bisa berdiri karena ada jasad dan ada ruh. Kalau ada jasad saja nggak ada ruh, nggak bisa berdiri. Ruh juga tanpa jasad tidak bisa berdiri. Wali dalam yakul aujadus sholat. Karena ini Allah tidak berfirman aujadus sholat, wujudno sholat, tapi dirikan sholat. Jadi kalau jenengan iso ngadeg ono ruh, ono jasad. Berarti ketika kita melakukan sholat, ya harus ada dimensi jasadus sholat, ada syariat itu, juga ada ruhus sholat, ini ku dimensi hakikat. Wa min hadza rikul lazim al-wasiq baina syariat wal haqiqah. Dari sini kita akan mendapatkan pengertian bahwa ada hubungan yang erat antara syariat dan hakikat. Katulazimir ruhi wal jasadi, seperti hubungannya ruh dan jasad. Wal mu'minul kamil walladhi yajma'u baina syariati wal haqiqati. Wal mu'minul kamil utawi wong mukmin al kamil kang sempurna, wa iku utawi mukmin kamil iku ladhi wong yajma'u kang ngumpulake sapa ladhi baina syariati
antara syariat wal haqiqati lan hakikat. Mukmin yang sempurna adalah yang mampu menggabungkan antara syariat dan hakikat. Yang sempurna itu ketika kita ibadah, kita ketika sholat yang ada dimensi syariatnya, ada jazatus sholatnya, dan juga ada ruhus sholat, ada hakikat. Jadi hakikat tadi antak Buddha ketika sholat ya kita antak Buddha Allah ke anak kataro. Fa'ilam takun taro fa'inahu ya roka. Itu dimensi rohani kita, khudur kita, khusuk kita, rohani kita. Tetapi ketika sholat juga harus memperhatikan jasa sholat. Syarat rukunnya sholat harus ini, takbir ini, lek sujud itu ya apa. Saya sering melihat orang sujud itu sikuti barang melok sujud gini. Padahal aturannya gini. Berarti ini enggak sempurna sholatnya karena tidak sesuai syariatnya sholat. Ini bisa ada kaitannya sah apa tidaknya sholat. Tapi kalau rukus sholat kaitannya bukan sah dan tidaknya sholat. Sholat ini diterima apa tidak oleh Allah. Oke. Jadi itu pengertiannya yang rukus sholat. Jadi dari sini kita akan mengetahui bahwa ada hubungan erat antara syariat dan hakikat seperti hubungannya ruh dan jasad, tidak bisa dipisahkan. Walil wusuli ila hadzal maqamir rafi wal imanil kamil la budda min suluki thariqah. Nah, di sini kedudukannya thariqah. Walil wusulilan karena wusul ila maqamir rafi ila hadzal maqamir rafi marang iki makom kang samkang luhur wal imanil kamil lan iman lan sempurna la budda ora kena ora min suluki thariqah saking ngambat dalam thariqah. Jadi untuk kita bisa usul kepada makom yang tinggi dan iman yang sempurna wajib, tidak boleh tidak, kita harus melalui thariqah. Wahia, apa yang dikatakan thariqah itu? Wahia mujahadatun nafsi, mujahadain nafsi, mujahadah. Watas itu sifatia an-naqiso ila sifatil kamilah. Kita berusaha naik dari sifat-sifat yang kurang menuju sifat-sifat yang sempurna. Itu thariqah. Wataraqi fi maqamil kamal bisubatil mursid faya al-jisru al-muwassilu minasyariati wal ilal haqiqah. Jadi kita bisa naik kepada makom yang sempurna, kita harus bimbingan mursyid. Tidak bisa ngarang sendiri, berusaha sendiri, bisa keliru. Bisa kaya niku wis rambutnya gak di dua ini melakukan ya mau itu karena tidak ada bimbingan mursyid. Jadi wataraki fi maqamil kamali bisubatil mursyidin. Untuk mencapai naik kepada derajat kesempurnaan itu kita harus subatil mursyid, kekancan karo mursyid, harus ada bimbingan mursyid. Wahia al-jisru al-muwasyiru minasyariati ilal haqiqah. Thariqah itu penghubung antaranya syariat ke hakikat. Jadi seperti jembatan yang menghubungkan antara syariat kepada hakikat. Jadi di mana fungsinya thariqah penghubung? Wau ya mazan nyampe akan
Bahasa Jawa, sebenarnya bahasa Arabnya itu inna tariqa wa tariqatun inna tariqa wa syari'atun kasyafinatin wa tariqatun kal bahri summa haqiqatun durun kola. Tentu lali ya. Syari'atu kasyafinatin, syariat itu seperti perahu. Wa tariqatun kal bahri, tariqah itu seperti lautan. Wa haqiqatun, dan hakikat itu durun kola, mutiara yang mahal harganya. Mutiara itu adanya di mana? Di laut. Mutiara itu adanya teng sego. Man roma dzurran li syafinati yarkabu yahusu bahran summa dzurran asal. Barang siapa yang ingin mendapatkan mutiara, man roma dzurran li syafinati yarkabu, harus naik perahu. Summa yahusu bahran, kemudian menyelam di lautan, summa dzurran asal. Kemudian hasil kita mendapatkan mutiara.